Bertemu kembali bersama Pauline dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Nah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat walaupun sekolah secara daring ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan bersama-sama belajar tentang struktur dan kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari iklan, slogan, poster, dan perbedaannya serta pengertiannya. Sekarang kita akan mendalami lagi iklan, slogan, dan poster. Seperti apa sih strukturnya dan seperti apa sih kebahasaannya. Nah, sehingga nanti di akhir pembelajaran kalian bisa membuat salah satu dari iklan, slogan, atau poster. Nah, kali ini pembelajaran ini bertema tentang cinta lingkungan ya anak-anak. Nah, berkaitan dengan cinta lingkungan, kalian tahu kan Netisa atau SMP Negeri 3 kita tercinta ini merupakan sekolah adiwiyata dan sebentar lagi akan menuju sekolah adiwiyata nasional. Nah, untuk itu kita harus paham apa sih sekolah adiwiyata itu. Nah, sekolah adiwiyata itu disebut juga Green School ya anak-anak. Nah, Green School ini adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong warga sekolah atau warga masyarakat peduli terhadap lingkungan, cinta terhadap lingkungan. Begitu juga SMP Negeri 3 Salatiga yang selalu berupaya dan mendorong semua warga sekolah untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan. Nah, kalian tahu kan sudah banyak kegiatan dan inovasi-inovasi yang dilakukan SMP Negeri 3 Salatiga berkaitan dengan cinta lingkungan. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan? Nah, ini ada inovasi-inovasi yang keren dari Netisa yang ini nanti perlu kita sebarkan ke masyarakat luas supaya masyarakat luas bisa terinspirasi dan meniru apa yang sudah dilakukan Netisa ini. Nah, kita lihat ya video berikut. Anak-anak harus tahu ini Netisa sedang apa sih atau apa sih inovasi dari Netisa. Mari kita lihat video berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu tempat, salah satu sudut Netisa yang digunakan untuk membudidayakan ikan koi. Kalian lihat di situ ada bibit-bibit ikan koi yang nantinya dia akan tumbuh menjadi koi-koi yang cantik. Jika kalian berkeliling di Netisa, kalian akan menjumpai beberapa kolam yang dihiasi dengan ikan koi hasil budidaya dari Netisa itu sendiri. Nah, memberi makan hewan peliharaan, dalam hal ini memberi makan ikan, merupakan salah satu contoh bentuk dari peduli dan cinta terhadap lingkungan. Tidak hanya menjaga kebersihan, tapi kita juga harus menjaga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, di Netisa juga ada greenhouse yang berisi tanaman-tanaman bermacam-macam ya. Terdapat tanaman obat, tanaman hidroponik, dan lain sebagainya. Dan setiap pagi, Bapak Ibu Guru juga merawat tanaman tersebut dengan menyiram dan memberi pupuk. Nah, itu juga merupakan salah satu aksi cinta lingkungan yang bisa kalian tiru. Jika kalian ke SMP Negeri 3 Salatiga dan berkeliling di lapangan, kalian akan menyaksikan lubang-lubang seperti yang ada dalam video ini. Lubang itu dibuat bukan sekedar lubang biasa ya anak-anak. Nah, lubang ini mempunyai manfaat. Lubang ini disebut biopori. Seperti apa penjelasannya? Nah, kalian silakan simak video berikut ini dengan baik. Sampah menumpuk, banjir, dan krisis air tanah. Cadangan air tanah juga semakin menipis. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus.
Salah satu solusinya adalah lubang resapan biopori. Biopori adalah lorong atau rongga di tanah yang dibentuk oleh flora atau fauna. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang mengandung biopori. Lubang resapan biopori adalah lubang buatan yang dibuat manusia untuk memberi makan flora fauna sehingga mereka aktif membentuk biopori tanah. Manfaat biopori adalah menabung air tanah, mengelola sampah organis, mencegah resiko banjir, dan juga membantu menyuburkan tanah. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lubang resapan biopori adalah bor biopori, sampah organis, cangkul, pisau pencongkel tanah, air, dan karung. Lubang buatan biopori bisa kamu buat di lokasi di mana air secara alami akan berkumpul atau juga di sekitar pohon. Cara membuat biopori adalah siram tanah terlebih dahulu agar tanah mudah dilubangi. Lubangi tanah dengan menggunakan dor biopori, putar searah jarum jam. Lubangi tanah hingga kedalaman 80-100 cm. Kemudian, masukkan sampah organis ke dalam lubang. Untuk memperkuat bagian atas lubang, dapat menggunakan semen. Yang dimasukkan adalah sampah organis, bukan sampah non-organis. Ingat, isi terus lubang biopori dengan sampah organis agar lubang biopori bisa bertahan lama. Luar biasa bukan apa yang sudah dilakukan oleh Netisa, inovasi-inovasinya keren kan? Nah, inovasi-inovasi itulah yang akan menjadi daya tarik masyarakat luas, terlebih adik-adik kelas kalian ya. Jadi akan banyak adik-adik atau anak-anak usia SD yang akan berminat untuk bersekolah di SMP Negeri 3 Salatiga. Selain kegiatan-kegiatan itu tadi, sebelumnya SMP Negeri 3 Salatiga juga sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan, bersih-bersih kota, dan kegiatan menanam pohon di berbagai tempat. Nah, dengan inovasi-inovasi tersebut, SMP Negeri 3 juga mampu menjadi inspirasi atau pelopor untuk masyarakat khususnya di Kota Salatiga supaya lebih peduli dan cinta akan lingkungannya. Nah, berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang iklan, slogan, dan poster, nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa membuat iklan, slogan, atau poster yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat luas untuk peduli terhadap lingkungan, seperti apa yang sudah dilakukan Netisa untuk peduli lingkungan. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur iklan, slogan, dan poster. Apa saja sih struktur iklan, slogan, dan poster? Yang pertama, itu ada judul atau kepala tulisan. Nah, judul biasanya terletak di bagian atas iklan, slogan, atau poster. Tapi tidak selalu diletakkan di atas ya, dan tidak semua iklan, slogan, dan poster itu mencantumkan judul. Judul biasanya dibuat agar dapat dilihat dengan jelas oleh orang yang melihatnya, sehingga biasanya judul itu dibuat besar dan tebal supaya jelas. Tapi tidak selalu iklan, slogan, atau poster ini mempunyai judul. Nah, biasanya judul ini dipakai untuk mengiklankan sebuah produk. Jadi biar banyak orang yang tahu itu produk apa, harus ada judul dari iklan, slogan, dan poster ini. Nah, yang kedua, struktur yang kedua adalah subjudul. Nah, subjudul di sini digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada masyarakat. Berisi apa? Berisi keunggulan dari barang, jasa, atau ide yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat. Jadi, subjudul di sini adalah berisi penjelasan dari judul yang ada sebelumnya tadi. Nah, yang ketiga, di dalam iklan, slogan, dan poster ini juga ada amplifikasi atau perluasan atau penjelasan tentang produk. Berisi deskripsi produk, barang, atau gagasan yang ditawarkan, seperti misalnya spesifikasi, cara mendapatkan produknya, atau alamat, nomor yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan iklan, slogan, dan poster.
kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam teks iklan, slogan, dan poster itu apa saja sih? Nah, dengan mempelajari kebahasaan ini kalian akan paham jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau memberi anjuran. Nah, kalian bisa lihat contoh berikut ini. Yang pertama, mari menjaga lingkungan agar tetap asri. Nah, dari kalimat itu sudah jelas bahwa kalimat itu bertujuan untuk mengajak masyarakat atau mengajak pembaca untuk menjaga lingkungan agar tetap asri. Yang kedua juga, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalimat ini juga bertujuan untuk mengajak supaya pembaca mau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga juga, ayo rajin mencuci tangan. Nah, ayo rajin mencuci tangan ini bertujuan untuk mengajak orang-orang supaya mau rajin mencuci tangan. Nah, itu ciri-ciri kalimat persuasif ini biasanya diikuti dengan kata mari, buanglah, ayo, kata kerja yang bersifat mengajak. Yang kedua, setelah tadi kalimat persuasif, nah ini kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah atau imperatif ini juga dipakai dalam kalimat persuasif. Ketika kita mengajak orang, kita bisa membuat kalimat berisi perintah atau larangan. Misalnya, kita langsung ke contoh ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jangan membuang sampah sembarangan di sini bersifat perintah sekaligus mengajak. Jadi, dalam kalimat ini mengandung kalimat perintah dan kalimat imperatif. Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang memuat perintah atau larangan. Ciri-cirinya seperti apa? Di situ ada kata-kata perintah dan juga ada kata-kata larangan seperti jangan, tidak boleh, dilarang, seperti itu. Dan biasanya kalimat ini diakhiri dengan tanda seru di belakangnya. Kita lihat contoh yang kedua. Rawatlah lingkungan dengan baik. Nah, di situ menggunakan kata perintah rawatlah. Yang ketiga, tanamlah pohon untuk menghijaukan lingkungan. Nah, di situ juga menggunakan kata perintah tanamlah. Nah, contoh kata larangan itu ada di contoh nomor 1 ya anak-anak. Jangan membuang sampah sembarangan. Tuh. Nah, ciri kalimat perintah itu menggunakan partikel lah dan kan. Janganlah, rawatlah, buangkan, bukakan, itu merupakan contoh-contoh kalimat perintah. Nah, yang kedua, ciri kalimat perintah adalah menggunakan tanda seru. Yang ketiga, kalian juga akan menemukan kalimat deklaratif di dalam iklan, slogan, atau poster. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Jadi sifatnya informatif. Contohnya apa? Nih, bisa kalian baca. Kelestarian lingkungan adalah hal yang utama dalam bermasyarakat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya adalah kewajiban kita. Nah, dua contoh kalimat ini bersifat menginformasikan sesuatu. Berbeda dengan tadi kalimat persuasif yang mengajak, tapi kalau kalimat deklaratif ini bersifat menginformasikan saja, memberi informasi saja. Nah, ciri dari kalimat deklaratif itu sendiri biasanya diakhiri dengan tanda titik. Kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru, kalau kalimat deklaratif diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang keempat, di dalam teks iklan, slogan, dan poster itu menggunakan kalimat interrogatif. Ada yang tahu kalimat interrogatif itu apa? Ya, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya. Jadi ini disebut juga kalimat tanya. Biasanya ditandai dengan tanda tanya, diakhiri tanda tanya dan menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Nah, contohnya, sudahkah Anda memilah-milah sampah? Yang kedua, apakah Anda kesulitan membersihkan bagian atas rumah? Atau perlukah penghijauan di rumah? Nah, kalimat-kalimat ini bisa kalian pakai untuk membuat sebuah iklan. Jadi, ketika membuat iklan, slogan, atau poster, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat interrogatif ini untuk menggugah atau menarik perhatian dari masyarakat atau pembaca.
Selanjutnya, di dalam teks iklan, slogan, dan poster juga terdapat kalimat interjeksi. Apa itu kalimat interjeksi? Kalimat interjeksi atau seruan adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara. Kalimat ini mempunyai pola intonasi seru yang ditandai dengan tanda seru dan kata seru. Contohnya, wah, indah sekali lingkungan Netisa jika tanpa sampah. Nah, ini juga merupakan kalimat sindiran ya, karena wah, indah sekali lingkungan Netisa jika tanpa sampah, artinya kita harus membuang sampah pada tempatnya, harus menjaga kebersihan, seperti itu. Contoh yang kedua, aduhai, bersih sekali kelasku. Nah, ini merupakan ungkapan perasaan bahwa kelas itu memang sangat bersih, jadi pakai aduhai. Wow, biasanya juga bisa seperti itu. Nah, berdasarkan fungsinya, kata seru itu dibagi menjadi beberapa. Nih, yang pertama, kata seru panggilan, bisa menggunakan kata hey, halo, woi. Nah, seperti itu. Kemudian kata seru ajakan, ketika kita mengajak, kita bisa menggunakan kata ayo, mari, yuk. Nah, yang ketiga, kata seru keheranan. Aduh, amboy, masa? Nah, tuh contohnya. Kemudian kata seru kaget, menyatakan kekagetan. Astaga, tuh gila, alamak. Nah, nih. Kemudian yang selanjutnya ada kata seru kekesalan. Nah, kalau kalian kesal, apa yang kalian ucapkan? Wah, sial, idih. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kata seru pengharapan, yang berisi harapan ya, berarti kalian kalau berharap itu menggunakan kata apa? Biasanya bisa menggunakan kata semoga, mudah-mudahan, insya Allah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kata seru yang menunjukkan rasa syukur. Untung, alhamdulillah, nah, puji Tuhan. Nah, itu merupakan kata seru yang bisa dipakai dalam kalimat interjeksi. Yang tidak boleh dilupakan di dalam teks iklan, slogan, dan poster harus menggunakan kalimat yang ringkas, kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi ketika kalian membuat iklan, slogan, dan poster, jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang seperti contoh ini. Lingkungan sekitar kita perlu kita jaga dan kita rawat. Jangan sampai lingkungan kita menjadi rusak. Mau tinggal di mana kalau lingkungan kita rusak? Siapa lagi yang harus menjaga lingkungan kalau bukan kita? Nah, kalimat ini terlalu panjang jika dijadikan teks iklan atau teks slogan. Jadi, kalian harus bisa meringkasnya menjadi satu kalimat yang lebih efektif. Nah, bagaimana? Nah, menjadi cukup menjadi jaga dan rawatlah lingkungan sekitar kita, atau jaga dan rawatlah lingkungan, itu sudah mewakili dari kalimat-kalimat sebelumnya. Ingat ya, jadi di dalam iklan, slogan, dan poster harus menggunakan kalimat yang ringkas, tidak boleh bertele-tele. Selanjutnya, untuk menarik minat atau menarik perhatian pembaca, di dalam iklan, slogan, dan poster kita perlu menggunakan kata yang berrima puitis. Apa itu berrima puitis? Nah, rima itu merupakan pengulangan bunyi dalam kata yang diucapkan. Rima atau pengulangan nada yang sama bertujuan untuk menarik perhatian dan mudah diingat oleh pembaca. Contohnya seperti ini, ada kalimat menjaga lingkungan jangan cuma jadi angan. Nah, perhatikan kata lingkungan dan angan. Nah, di situ di akhir katanya, akhir suku katanya mempunyai rima yang sama atau pengulangan bunyi dalam kata lingkungan dan angan, sama-sama berakhiran ngan. Seperti kalau membuat pantun itu. Kalau membuat pantun itu sajak di akhirnya itu harus ABAB, harus sama, rimanya harus sama. Demikian juga ketika membuat iklan, slogan, atau poster, kalian harus gunakan kalimat yang menggunakan rima puitis atau rima yang sama agar mudah diingat, mudah dipahami, dan menarik untuk pembaca, menarik untuk didengar juga ketika iklan itu harus disiarkan melalui radio atau televisi. Jadi itu mudah iklan, slogan, dan poster ini juga harus bisa berkesan positif. Maksudnya seperti apa berkesan positif?
berkesan positif di sini artinya dalam membuat iklan, slogan, dan poster itu kita tidak boleh menjelek-jelekan pihak lain atau saingan kita. Jadi ketika membuat iklan, slogan, dan poster kita harus cukup mengungkapkan keunggulan produk atau keunggulan ide-ide kita tanpa harus menjatuhkan orang lain, menjatuhkan produk lain ya, karena itu akan merugikan orang lain juga. Yang terakhir, di dalam membuat iklan, slogan, dan poster harus berdasarkan fakta. Jadi ketika kalian buat iklan, slogan, dan poster, iklan, slogan, dan poster itu harus mengandung fakta. Nah, di sini kita khususkan untuk membuat iklan ya, karena kan iklan biasanya bisa berupa iklan produk atau iklan jasa seperti itu. Nah, ketika kalian membuat iklan tentang suatu produk, yang kalian ungkapkan adalah fakta-fakta atau kenyataan tentang produk itu seperti apa. Jangan dibuat-buat dan usahakan supaya bisa membuat masyarakat luas itu untuk langsung percaya terhadap produk iklan yang kamu buat. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan poster, tidak kalah penting kita untuk mempelajari langkah-langkah menyusun iklan, slogan, dan poster. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama, langkah membuat iklan. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika membuat iklan? Yang pertama, tentukan objeknya. Kalian mau objek seperti apa? Misalnya tentang Netisa, kalian bisa memilih objek misalnya ikan koi, tadi seperti video yang sudah kalian lihat sebelumnya. Kalian akan mengiklankan koi, berarti buat pernyataan yang menarik tentang ikan koi itu seperti apa. Yang kedua, menawarkan solusi. Jadi misalnya ikan koi itu bisa menjadi ikan hias yang menarik. Nah, itu bisa menjadi sebuah solusi. Nah, yang ketiga, menunjukkan bukti. Bukti di sini kalian bisa tunjukkan, ini loh ikan koinya itu besar-besar dan bagus-bagus, warna-warni, dan itu sangat menarik. Nah, itu contoh langkah-langkah membuat iklan. Yang kedua, langkah membuat slogan. Seperti apa yang perlu diperhatikan ketika membuat slogan? Yang pertama, tentukan masalah yang akan dijadikan slogan. Yang kedua, tetapkan tujuan menulis slogan. Untuk apa slogan itu ditulis? Yang ketiga, daftar kata-kata yang berkesesuaian dengan tujuan penulisan slogan. Yang keempat, pilih kata-kata yang tepat, puitis, dan menarik. Perhatikan tadi ciri kebahasaan yang sudah kita bahas, harus menggunakan rima yang puitis. Yang kelima, lakukan revisi seperlunya. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai bisa kalian revisi. Dan yang perlu diperhatikan, di dalam slogan tidak disertai gambar. Slogan itu berwujud hanya tulisan saja. Berbeda dengan poster. Kalau slogan ini tidak disertai gambar, kalau poster bisa disertai gambar. Yang ketiga, langkah membuat poster. Kalau tadi slogan tidak menggunakan gambar, di poster ini bisa disertai gambar. Langkah yang pertama, kalian bisa menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Jadi postermu itu mau kamu beri teks apa atau slogan apa, seperti itu. Yang kedua, memilih kata yang tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat menarik. Yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Kalimat poster harus singkat, efektif, dan menarik sehingga mudah diingat. Nah, supaya lebih menarik, kalian bisa tambahkan gambar yang menarik di dalam poster tersebut. Nah, ketika membuat poster di sini, kalian bisa membuat memasukkan slogan yang sudah kalian buat ini di dalam poster. Ingat, tapi slogan yang dibuat untuk poster harus singkat, padat, dan jelas. Jadi, dalam hal ini ketika kalian membuat poster, alangkah baiknya kalian siapkan dulu slogannya. Nah, tapi bisa juga poster itu kalian buat tanpa ada tulisan. Gambar yang mewakili tulisan itu juga bisa dijadikan poster, jadi tanpa ada tulisan. Nah, demikian tadi tentang struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Anak-anak juga bisa mencari referensi lain yang bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Untuk penugasan, setelah ini silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di e-learning. Kemudian setelah itu buatlah video yang berisi aksi cinta lingkungan dengan durasi maksimal 1 menit. Nah, aksi cinta lingkungan itu
berbagai macam bentuknya ya. Misalnya kalian bisa membuang sampah di tempatnya, menanam tanaman, menyirami tanaman, menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aksi cinta lingkungan. Nah, silakan video itu nanti kalian kirim ke link yang akan saya bagikan di grup WA, dan kalian juga bisa mengunggah di sosial media masing-masing atau mungkin di Instagram. Demikian materi pembelajaran tentang struktur dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Tetap sehat, tetap semangat, kita jaga lingkungan kita agar menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.